sih, Wi? Lagi kenapa sih? Tenang. Kalau kita kenapa-napa. Enggak, gua lagi mikir sama hidup gua aja. Aduh, Kenapa hidup gua kamu? aja. Kenapa? Ya gua pengen meyakinkan diri kamu tuh sayang aku nggak? Kamu nggak ngelihat aku dari tadi dikit-dikit senyum, dikit-dikit senyum. Tahu nggak kenapa aku dikit-dikit senyum? Karena aku lagi jatuh cinta. Sama siapa? Kalau aku jatuh cinta sama seorang pramugari. Apakah pramugari dengan pilot berkeluarga? Maksudnya apa nih? Maksudnya apa nih? Kamu ngasih kode apa nih? Hei, gua cantik. Mau apa, ha? Oh, jadi ada yang lain. Gak ada. Oh, jadi ada yang lain. Aku nggak mau syuting. Aku mau telepon sama yang lain. Hei. Jangan gitu dong, Sini dia. sayang. Kalau Jangan kamu nggak gitu. ada, harus ada itu. Kalau ada itu, nggak ada itu, harus ada kamu. Karena kita nggak benar. Selamat biar tapi tenang. Namanya percintaan pasti kan ada naik, turun, ada jatuh bangunnya. Udah jangan Ya. mikirin pacar-pacar, pasang-pasang kerja aja yang benar. Mending Benar. kakak lihat yang satu ini bintang tamunya. Bintang enggak. tamu yang satu ini. Jangan dong, Jangan. masih punya pasangan. Ya, buat Tapi dia juga jangan punya aja. jatuh bangun tentang kehidupan rumah tangganya. Di pagi-pagi ambiar kita akan hadirkan seorang aktor senior yang kabarnya setelah 19 tahun rumah tangga bersama dengan sang istri, katanya sudah pisah ranjang. Apakah karena ada orang ketiga, orang keempat, kelima? Di pagi-pagi ambiar, Gunawan Sudrajat. Ya Allah sih, kenapa bawa balon aku? Kok bawa balon? Hatiku lagi pecah. Dor. Dar. Mas Gunawan, untung bawa balonnya ketika Karen nggak ada. Oh gitu. Kenapa? Iya, ya kalau Karen ada masa mau ngasih balon sama balon? Kita bertiga mengucapkan. Terima Terima kasih. Sama-sama. Mas Gun, sini deh, sini balonnya ya. Udah deh Mas Gun, jangan main-main Mau dibawa balon. mana ya? Kenapa? Dia takut sama balon meletus, dia takut. Ya kayaknya ada masalah dengan balon. Malah Ada terus trauma. balon hijau. Karena kalau ada balon, nanti banyak anak kecil. Maksudnya? Maksudnya? Ulang tahun anak-anak, Oh, Iya, benar. banyak balon. Kenapa Mas Gun tiba-tiba pegang balon? Pasti ada artinya. Apa? Maksudnya tuh apa? Mau kode apa di sini? Iya. Kodenya apa ya? Rindu aja. Oh, rindu. Rindu karena sudah Karena lama tidak sudah. seranjang. Kita mau kasih lihat lu buat sobat ambiar. Silakan nanti Mas Gunawan bisa mengklarifikasi. Kabarnya Gunawan Sudrajat pisah ranjang dengan sang istri, Mbak Lala. Benarkah Gunawan Sudrajat sudah pisah ranjang bersama Mbak Lala sang istri? Tapi Mas Gunawan masih mending pisah ranjang. Kita bertiga suka lupa seranjang sama siapa. Aduh, ya Allah. Itu mah Rian aja, Iya. Anda saja itu. Kalau gua mah inget ya, gua nggak lupa ingatan ya. Kalau saya Iya. lupa wajah tapi inget rasa. Oh, lebih basah. Lupa wajah, ingat rasa. Enggak. Apakah masih punya rasa yang sama dengan sang istri? Dia bosan. Sampai akhirnya Enggak. harus pisah ranjang. Berapa lama pisah ranjang? Semenjak ya sekitar 3 bulan lah ya. 3 bulan. Dikarenakan apa? Sudah 3 bulan. Ya kan pengen tahu kenapa pisah ranjang atau mungkin Ya, karena saya kan pisah ranjang sama kamu juga, sama kamu juga, sama kamu juga. Ya memang kita tidak pernah Begini seranjang rasanya itu namanya. Ditinggal. ya kekasih. 3 bulan pisah ranjang. Iya, kan tadi kata Mas Gunawan pisah ranjang. Sama kita pisah ranjang. Kenapa? Kenapa pisah ranjangnya kenapa? Ya kamu kan gak satu rumah sama saya, kamu gak satu rumah sama Emang saya. mau kamu... banget. Jadi kenapa pisah ranjang? Apakah ada hubungannya dengan orang ketiga? Oh, orang 3. Kenapa ngeliatnya aku, Mas? Jangan dia punya aku. Oh gitu. Masa yang benar diseriusin nggak mau? Aku seriusin kamu foto sama orang lain. Ya udah kita nggak usah ikut rumah tangga orang lain. Iya, Kita kita bicara aja, aja. Ya udah ya.
Gitu, biarin aja. Biarin mereka sibuk dengan rumah tangganya masing-masing. Gak ikut campur saya. Kan tahu aku, kita kan teman biasa ngumpul. Udah jangan semua dipanggil Ade, terus A. Kasih tahu kita siapa A. Oh iya. Dia pernah main bareng kan? Main apa? Sinetron. Bukan, nggak pernah. Kita, aduh. Saudara. Telat. Emang pernah ada sesuatu? Pernah ada sesuatu? Aku sama A kemana-mana kita bersama. Sahabat. Maksudnya gimana ya? Ya sahabat kita selalu kemana-mana. Kakak Ngopi. Perkumpulan ngopi, ngeteh. Kak Dewi itu sekarang sampai kayak Rian ya. Ini sahabat, itu sahabat, semua sahabat. Tahu semuanya dibilang sahabat. Dia pada musuh. Iya lebih benar. baik. Sampai siu. Mas Gunawan, coba cerita dong sama kita. Jadi kenapa pisah ranjangnya itu selama 3 bulan itu karena apa? Kenapa iya? Ya karena banyak hal lah ya. Nanti aja deh, kasih taunya deh. Biar Maksudnya tuh pisah ranjang karena si Teteh jauh ada di Singapura gitu maksudnya? Iya, karena dia ada tugas, saya tugas di sini. Jadi Oh, long bukan distance. pisah ranjang karena mau... Oh enggak, amit-amit. Mas, jadi long enggak distance Mas Gun selama ini long distance. Iya. Sudah berapa lama long distance? 3 bulan itu? Hampir 3 bulan. Kurang Karena lebih. kerja di sana. Karena beliau kan harus temani. Saya di sini kan dapur ngebul. Di Singapura ngapain istri? Istri ngapain? Temenin anak. Nemenin anak. Oh, nemenin anak. Anak memang sekolah di sana ya? Anak memang sekolah. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini buat Gunawan Sudrajat. Dikenal harmonis. Namun aktor Gunawan Sudrajat pisah ranjang dengan sang istri. Apakah lagu pisah ranjang ini lagu dari Ricky Likur? Bukan. Jadi pisah ranjang dalam arti kata sebenarnya memang berpisah secara ranjang, tapi kalau rumah tangga masih. Oh masih. Bukan karena ada harmonis. masalah apa, apalagi isu orang ketiga. Nggak ada. Oh jadi itu salah ya isu orang ketiga Nggak segala ada. macamnya. Tapi kalau ngelihat berita kayak gitu orang kan kadang suka berasumsi namanya Iya. kata-kata pisah ranjang Iya. terkesan Nah. ada sesuatu ada masalah. Nah itu dia. Salah persepsi aja orang Iya. kan nilainya. Padahal dia nggak tahu apa isi kenapa penyebabnya. Ya. Mungkin klik apa namanya mas? Clickbait apa? Clickbait. Clickbait. Cuman orang supaya buat ngeklik supaya, doang. ya. Daripada pisah ranjang mendingan pisah harta sebenarnya kan. Kalau Itu kalau belum mau nikah kalau dong. pisah harta kan maksudnya lebih enak kalau Makanya- nanti ada Kenapa apa. kamu ada masalah dengan harta? Iya. Oh kenapa kamu? Hartanya soalnya Nanti suka aku cerita diambil deh. mas kalau Ayo, habis udah. dibeliin. Sama dia juga gitu suka bagi-bagi harta, dia ambil hartanya sama orang. Mas Gunawan, tapi terakhir ketemu sama istri kapan sama Mbak Lala? Terakhir itu 2 minggu yang lalu lah. Kan istri datang ke sini, kebetulan bawa anak yang cowok nih. Cowok kebetulan di Jakarta sama saya, yang cewek di sana. Nah, sewaktu istri di sini, yang cewek kasihan sendiri kan di sana. Saya pergilah ke sana. Dia pisah lagi. Oh, jadi karena memang alasannya adalah menemani sang putri yang sekolah di Singapura. Aku tadi bilang apa sama kalian? Kalian sih ngegosip. Kan aku bilang kalau hubungannya baik-baik aja. Tumben banget lu. Lu tadi sebelum Gunawan datang lu bilang kayaknya udah mau cerai deh, kayaknya udah mau cerai deh. Lu bilang gitu. Malah tadi pas ngomong kakak mendingan sama bintang tamu yang satu ini. Duda ya? Udah begitu aja. Iya, dia udah ngepur aja duluan. Kalau Duda emang mau disabet. Gak mungkin kan beliaunya ini kan se-circle sama gue. Gak mungkin macem-macem. Beliau orang baik. Ya, orang baik emang kenapa? Kan kalau Udah punya istri, mulai. aku kan deket sama istrinya. Istrinya percaya sama aku. Kemana-mana barengan kita. salah Mbak percaya sama Kak Dewi. Salah Mbak. Coba dong, video call Mbak Lala dong. Oh, gitu. Coba, Mbak Lala, coba aku mau. ayo. Kita pengen lihat nih. Kenapa? Benarkah tidak ada apa-apa antara Gunawan Sudrajat dan juga sang istri Mbak Lala yang kabarnya sekarang tinggal di Singapura karena putrinya sedang sekolah di sana. Emang sekarang anaknya Mas Gunawan yang cewek umur berapa sih? 16 tahun. 16 tahun, berarti SMA di sana ya? SMA di sana. Sudah berapa tahun di Singapura? Di Singapura semenjak pandemik aja. Halo, nah Ibu Coba, Lala tanggung jawab Tuh, ya. tuh, coba tuh. Mau video call atau? Video call dong, Oh, video call dong. Bu Lala, Mbak Lala. ini akibat kamu nih, teman-teman mau bicara. Lala, Oke, coba kita ya. Assalamualaikum. Kita mau ngobrol sama Mbak Lala. Selamat pagi, Mbak Lala. Gimana? Kami dari pagi-pagi Ambiar. Halo. Tuh ada King Nasar juga. Halo. Halo Mbak Lala. Terima kasih Kak Lala. Mbak Lala lagi di Singapura benar ya? Iya. Sehat kabarnya Kak?
Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kak, ada kabar nih katanya kakak pisah ranjang sama AA Gunawan. Iyalah, wong dianya di Jakarta, aku di Singapura. Jadi ada masalah nggak sih sebenarnya Mbak Lala sampai harus ninggalin suami cuman buat nemenin anak gitu? Kenapa sih? Ada masalah apa sih? Ya, karena aku punya pacar baru. Mau lihat pacar baru aku? Nih dia, oke nih. Kucing. Oh, suka kucing juga sama. Aku juga suka kucing. Harus dipertegas. Melihara kucing itu emang enak. Iya, melihara kucing. Kayak dia. Ya, kamu juga kan punya kucing. Kakinya berapa? Oh, kirain 2. Mbak Lala. Ya. Kangen gak sama suami? Kangen dong, makanya suka pulang kan. Jadi kalau misalnya aku nggak pulang, Mas Gun aku suruh ke Singapura. Biasanya gitu. Biasanya berapa hari Kak kalau ke sana ke Singapura Kak? Untungnya di Singapura lagi. Aku kayak misalnya kalau lagi ada libur, biasanya aku 3 minggu di Jakarta. Nanti aku balik. Iya, kalau AA berapa lama Kak? Nah, kalau Mas Gun tergantung dari ininya ya, kerjaannya. Kadang-kadang bisa 2 minggu. Besok ini dia tanggal berapa tuh, dia mesti berangkat lagi Singapura. Mau Udah ke langsung Singapura. kangen-kangenan ya. Iyalah, gimana pun juga sedih loh jauh begini LDR. Pasti Betul. ya. Jadi ini mengklarifikasi bahwa tidak ada Tidak ada apa-apa. masalah. Ini pisah ranjang karena memang LDR. Mbak Lala harus ke Singapura untuk menemani sang putri yang sekolah di Yes. Singapura gitu ya. Yes, betul. Ini anak-anak kebetulan dua-duanya ada di sini. Ini Kaira lagi belajar. Oh, hai Kaira. Hai Kaira. Hai Kaira cantik. Hai katanya dia ini sembari masih kerja jadi nggak mau disorot. Pokoknya lancar-lancar buat Kaira di Singapura dan juga Mbak Lala sehat-sehat terus di Singapura. Amin, Nanti kapan-kapan amin. mampir ke Pagi-Pagi Ambiar sama Mas Gunawan Ditunggu juga sekalian ya. kawan. Thank you so much. Oke, Mbak Lala mau bilang apa sama Mas Gunawan? Suami, ya, Suami Kak. tercinta mau bilang apa sama Mas Gunawan? Mau bilang papa cepet-cepet ke Singapura, jangan kelamaan. Terus bawain makanan yang banyak dari Jakarta ya. I love you. Mas Gunawan mau bilang apa sama Mbak Lala? Ayo, mau bilang apa? Ya kalau apa ya? Ya udah sampai ketemu di sana ya Maya. Sampai ketemu di sana katanya ya. Aku bawain oleh-oleh. Aku bawain oleh-oleh katanya. Katanya mau dibawain. Mau dibawain apa? Mau dibawain apa? Mau dibawain Mau madu dibawain nggak? apa? Madu. Pokoknya aku mau makanan yang enak dari Jakarta. Mau makanan yang enak dari Jakarta katanya. Pokoknya bawain madu boleh asal jangan bawa racun. Oh, bawa madu boleh asal jangan bawa racun. Kalau di madu mau nggak? Makasih ya Mbak Lala. Terima kasih. Sehat selalu. Bye-bye. Makasih Kak Lala, dadah. Thank you. Tuh, biasa aja orang nggak ada apa-apa. Iya, kadang-kadang netizen suka berpikiran kalau Ya, Mah. begitu tagline pisah ranjang aja tuh. Langsung aja ya. Langsung damah katanya gitu. Bener ya, ini kita mau kasih lihat ada postingan juga dari Mas Gunawan Sudrajat beberapa waktu yang lalu bersama dengan Mbak Lala dan juga kedua buah hatinya. Kadang badan capek lelah, tapi begitu lihat foto mereka jadi semangat lagi. Salah satu obatnya harmonis adalah melirik masa lalu. Perjuangan mendapatkan mereka ketika istri harus bolak-balik ke rumah sakit. Kadang lelah membuat emosi suka naik, tapi kalau ingat dulu langsung mereda. Peluk cium kalian bertiga, ulala, 19 tahun menikah ya. 19 tahun menikah. Apa rasanya 19 tahun berumah tangga? Wow, 19 tahun. Terus udah kayak teman lagi lah. Iya. Teman, terus ya kayaknya apa ya, Masa-masa kritisnya udah lewat. udah lewat. Terus kedua, anak pun udah jadi kayak teman, bukan jadi anak lagi. Tempat curhat, kita ngobrol, cari solusi. Kadang-kadang saya juga punya masalah dengan istri, bahkan dia memberikan satu solusi yang baik buat saya. Yang paling gede umur berapa sekarang? 18 tahun. 18 tahun ya, Gimana 18 dan 16 tahun. gimana bisa mempertahankan rumah tangga sampai 19 tahun, Mas? Ya saling menghormati aja, saling percaya, dan terutama kan kita punya tujuannya adalah gongnya ke anak nanti. Ya. Depannya. Pernah nggak sih berantem gontok-gontokan? Pasti dong. Oh gitu ya. Rebutan bantal. Pernah paling lama berapa lama berantem? Kenapa? Berantem? Iya. Nah, apanya kalau berantem
kita diem, yang satu ngocek. Ya udah kita sehari aja. Sehari ya? Sehari aja. Tipikal yang harus diselesaikan masalah sebelum tidur nggak sih? Enggak. Atau dibiarin aja sampai besok juga nggak apa-apa? Besok juga kita lihat aja. Kita biar interfleksi satu sama lain, siapa yang salah. Oke, berarti misalkan dia yang minta maaf berarti dia yang salah gitu. Tapi terkadang kita juga memaafkan dahulu supaya mengklirkan setiap masalah. Ya, gitu. Jauh besar lah ya. Ya. Tapi kan 19 tahun, misalnya dalam perjalanan 19 tahun berantem kan hal yang biasa ya. Biasa. Sampai pernah ada kejadian salah satu harus keluar rumah untuk mendinginkan hatinya dulu beberapa hari, kan itu wajar ya. Sempat ada kayak gitu juga nggak? Iya, sempat kita akuin lah ya. Tapi saya juga keluar pun bukannya ke hotel dan sebagainya, bukan, tapi ke rumah saudara, ke rumah orang tua juga untuk menenangkan. Jadi terus damainya dengan istri diapain, A? Enggak, aku serius. Oh gitu, mendamaikan istri. Oh ya, oke. Kode nih dia udah lagi marah-marah terus nih. Oh gitu, kode. Kalau istri tuh kalau biar damai itu ya sama suami duduk dideketin, dipegang tangannya. Kamu lihat aku deh. Aku tuh sayang banget sama kamu. Terus dicium keningnya, diusap-usap rambutnya, udah selesai. Aku udah gitu, Ki, kemarin. Aku udah pegang tangannya. Kamu Ya kan belum muhrim. Ya memang bener, cuman aku salah ucap. Apa? Aku bilang, Ingat apa? lihat deh mata aku. Aku beneran sayang. Tadinya mau bilang sayang kamu. Ketambah satu kata. Aku sayang harta kamu. Tuh gitu. Gak sengaja, padahal kayak, aduh, kok kesebut gitu. Aku tuh. Kita tuh emang cowok-cowok baik. Iya. Kami memang duniawi di sini. Ya. Emang duniawi ya? Iya, kita duniawi. Kita berharap semoga bersama dengan Mbak Lala bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Berantem sesekali nggak masalah. Yang penting bisa bertahan, mau mengalah yang penting ya. Tapi juga mengenai keluarga Gunawan Sudrajat, beberapa waktu yang lalu sang putri pernah mendapatkan pengalaman yang kurang menyenangkan. Kita mau lihat artikel yang satu ini. Curhatan Gunawan dan istri soal sang anak yang sempat dibully bahkan disebut itik buruk rupa. Ini kita yang bukan orang tuanya aja sedih sekali membacanya. Apalagi di era keterbukaan di media sosial seperti sekarang ya. Kalau dari Gunawan sendiri sebagai seorang ayah, ketika ada kalimat seperti itu, apa perasaannya dan juga di pikirannya? Ya kesel ya pasti ya, marah. Kayaknya kalau mau ketemu orangnya pengen. Pasti. Nah, pukul. Tapi ya akhirnya kita coba menahan diri kita. Itu kan hanya suatu ucapan orang yang syirik. Ya, namanya mungkin orang tua ya. Ya namanya orang tua ya pasti ya. Terus kedua, kita orang yang beragama ya mungkin saya berpandangan bahwa misal kita dihina, dosa kita akan berkurang. Begitu aja, tapi sempat istri juga akan mensu itu semuanya. Tapi udahlah, tenang aja lah. Allah yang tahu kok semuanya. Betul. Biarin aja mereka bicara seperti apa, toh kita sayang dan yakin bahwa anak kita akan lebih baik nanti ke depan. Itu di media sosial ya? Iya, media sosial. Di media sosial Mas Gunawan atau Kiar namanya? Iya. Atau di media sosialnya? Di media sosial. Di media sosial. Media sosialnya siapa? Media sosialnya saya. Media sosialnya saya. Dia tahu nggak kalau ada kalimat seperti itu? Anak saya? Iya. Anak saya nggak tahu kayaknya sih. Nggak tahu. Cuma ada beberapa temannya memberikan informasi itu. Gitu. Dan bahkan dia temennya menanyakan, ini benar, mohon maaf, anaknya bukan gitu. Oh no. Sampai seperti itu. Oh no. Tapi kita memberi keyakinan, kamu anak papa. Gitu. Dia bilang apa, Kiar? Dia hanya tersenyum. Ya, dia tenang, kebetulan anakku tuh yang cewek tuh lebih tenang, nggak terlalu emosionalnya, bisa menahan diri dia gitu. Tapi walaupun terkadang aku lihat, misal dia marah pun dia menangis, hanya bisa menangis saja, nggak dikeluarkan secara luap, secara emosional langsung. Iya. Memang pilihannya cuma dua sih orang tuh kan, kalau emosi banget tuh marah sama nangis sampai sesegukan itu tuh kayak ngeluarin semuanya biasanya gitu. Betul. Tapi kita orang tua membesarkan diri ya, coba untuk membesarkan diri dia, kita satu keluarga kita protek dia. Gitu. Sebagai seorang ayah pasti terasa tersayat hatinya. Oh pasti banget. Apalagi melihat putri sendiri menangis hanya karena komentar yang dari orang yang tidak bisa yang tidak dipertanggungjawabkan ya. kenal.
yang tidak pernah tahu, cuman melihat dari dunia sosmed aja. Ya, betul. Tadi sempat bilang katanya hampir mau nge-show, melaporkan. Ya, Sempat. istri saya. Tapi saya udahlah, saya bilang kalau kita terus kita meladeninya, pasti mereka ada selling point buat dia. Iya. Bilang, ya. Capek juga untuk apa kita meladeni orang gitu. Tenang Mas, sudah saya balas Mas. maksudnya? Setidaknya ini pelajaran buat semuanya. Bahwa kita itu bukan tidak bisa bersikap tegas, kita bisa bersikap tegas. Bahkan ketika kita mengambil sikap tegas, kita pun berani capek untuk bisa menjaga keharmonisan keluarga lagi. Jujur kan itu bisa bikin keluarga jadi berantakan loh. Iyalah. Omongan-omongan yang gak enak, fitnah-fitnah yang gak enak. Ke-distract ya, jadi anak tuh ke-distract sama omongan Betul, orang. secara tanggapnya. psikis. Iya. Itu berapa tahun yang lalu komentar itu? Waktu itu, anakku masih umur 3 tahun lah ya. 3 tahun. Oke. Kalau sekarang kan berarti sudah remaja, sudah beranjak dewasa ya. dewasa. Kalau sekarang dia sekarang seperti apa untuk penerimaannya, bukan penerimaannya, lebih ke sikapnya, bertambah usia seperti apa, Kiara? Dia bahkan alhamdulillah lebih yakin dengan diri dia, terus dia lebih tadinya tertutup, sekarang lebih humble, lebih bersosialisasi lah ya. Iya. Gitu. Jadi Dan percaya dirinya lebih. iya, pastinya bukan hal yang mudah ya ketika siapapun itu, bukan hanya mereka yang remaja, anak-anak, tapi kita yang dewasa sekalipun, karena kita juga manusia ya. Ya. Ketika kita baca komentar dalam keadaan mood kita lagi nggak bagus juga Betul. kan bisa membuat kita terluka ya. Betul, Kita berharap setuju. bahwa siapapun, bukan hanya Mas Gunawan, tapi kami semua di sini termasuk Sobat Ambiar, untuk penerimaan terhadap komentar orang lain bisa pastinya juga lebih, apapun yang disampaikan orang lain kita tidak bisa mengontrol, kita hanya bisa mengontrol diri kita Mengontrol diri sendiri. kita sendiri, setuju. Ya. Kita mau kasih lihat ini satu artikel dari Gunawan Sudrajat beberapa waktu yang lalu, sampai akhirnya dia pernah mengalami trauma. Pensiun bawa motor, Gunawan pernah kecelakaan parah. Ini pernah terjadi kecelakaan apa? Motor gede gitu? Motor Di Jakarta atau di mana? di Semarang mau ke Surabaya, Surabaya ke Bali. Oh, ini touring gitu? Touring. Kita touring. Moge gitu Mas. Ya, mau naik motor. Kebetulan kita beberapa teman yang grup lah ya. Dari Semarang ke Surabaya. Datang waktu itu saya malam, paginya mau bawa motor. Saya udah punya perasaan feeling nggak enak ya. Kok ngantuk, kok capek gitu. Tapi ya karena saya yakin saya bisa bawa motor paginya, ternyata ya kecelakaan. Kecelakaan apa? Kecelakaan tunggal? Tunggal. Jatuh. Jatuhnya hasilnya seperti ini. Wadaw. Keren ya, Tahun berapa itu Mas? keren ya. Hah? Tahun berapa? Itu tulang Kira-kira kering, Mas. berapa tahun yang lalu ya? 12 tahun yang lalu kalau nggak salah. 12 tahun yang lalu. Di daerah mana waktu itu? Lasem, Lasem, Jawa Tengah masih ya? Jawa Tengah. Itu Selain langsung kaki Hah? yang mengalami luka. Ini kepala benturan. Oh ya Allah. Ya, Tanya lagi dong sekali lagi. benturan. Selain kaki dan ini Dan kepala. sakit hati dong kalau itu. sakit hati. Kenapa kamu hati kamu kenapa? Oh Terjerumus. my God. Kenapa sakit hati Kenapa King? Enggak, cuman itu aja intermezzo lewat gitu. Kok serius sih? Mas Gun, tapi bener gak sih yang kita dengar waktu sampai dibawa ke rumah sakit, kabarnya sampai mau hampir ada opsi ya Allah. diamputasi? Setelah operasi di Surabaya, terus setelah 3 hari operasi tuh saya panas tinggi sampai 45. Selama 3 hari berturut-turut. Meriang gitu ya? Meriang. Wah nih istri curiga kan, ini kenapa gitu. Terus dibuka, kok merah rasanya sampai sini nih. Meradang. Setelah Meradang operasi? Setelah operasi, setelah operasi. Curiga ya udah istri bilang bawa ke Singapura. Bawa ke Singapura ternyata infeksi. Oh, ada infeksinya. Ada infeksinya. Dan terus terang saya juga agak sedikit ya kecewa pastilah ya. Karena dibongkar lagi. Oh, di Singapura ya? Singapura dibongkar lagi. Memang ada sesuatu yang nggak bersih. Oke, mengakibatkan infeksi Mengakibatkan sampai infeksi akhirnya sampai luka lagi. luka Itu lagi. proses recovery-nya ketika di Singapura sampai semua Saya selesai. 2 minggu di Singapura. 2 minggu. Diinfus lagi dan antibiotik yang cukup tinggi ya. Iya. Oh karena operasinya oven factor kan. Gitu dia, dan juga sewaktu lagi dikasih antibiotiknya antibiotik yang luka kecil gitu loh. Yang itu di Jakarta. Oke. Dengan kejadian itu ada rasa trauma nggak? A? Pasti ya trauma. Tapi masih tetap moge.
Nggak mau. Udah nggak mau? Udah trauma ngeliat, dengar suara motor gitu udah. Oh, setrauma itu berarti ya? Wow. Tapi Mas Gun pas lagi udah selesai operasi itu, proses bisa jalan normal kaki gitu, apa pakai tongkat dulu gitu-gitu nggak? Pakai kruk saya. Tapi kalau misalkan cuma buat konten doang? Buat konten aja, maksudnya nggak touring gitu, cuman pasti nggak bakal mau ya? buat Buat syuting. syuting. Buat syuting. Mau buat syuting aja sih. Mikir-mikir ya? Mikir lagi ya. Oh, setrauma itu berarti ya? Oh, setrauma Kalau itu. ojek online? Naik ojek online? Naik ojek online belum pernah. Oh, wow. Iya masih ada traumanya, mending naik mobil aja. Iya. Belum pernah naik ojek online sampai sekarang. Kita pesan ini sekarang mau nih. Maaf, nggak sengaja. Nggak sengaja. Jadi belum pernah naik ojek online. Kok jadi banget sih? Doain tahun depannya tolong sumbang tenda kami berdua ya. Kan sama aku gini udah tahu lah. Oh iya. Tapi kalau setrauma itu, anak cowok yang paling gede dibolehin nggak naik motor? Enggak lah. Sampai segitunya? Enggak, udah. Cukup bapaknya aja. Jadi trauma yang meninggalkan luka sampai dengan sekarang berujung sang anak pun nggak boleh motor-motor. Tapi untungnya muka nggak kenapa-kenapa ya. Alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi ya bahaya loh kalau ini. Kepala ya. Ini tuh pusat syarafnya kan Gagal semua di otak sini berarti ya? bahaya. Bener. Buta, Agak- nauzubillah min zalik. Skip ya. Suatu kejadian tuh skip. Sama kayak teman kita, dia kepalanya kena, makanya sampai sekarang agak keganggu tuh dia ya. Nanti kita kembali lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Bintang tamu kita berikutnya Sobat Ambiar, dia adalah seorang penyanyi muda jebolan ajang pencarian bakat yang kabarnya nggak mau pacaran. Apa alasan dia kok sama seperti aku sama Dewi Persik nggak mau pacaran sampai nikah aja langsung ya? Di Pagi-Pagi Ambiar kita akan hadirkan. Ini dia Audela. Ika Mela. Kita bertiga mengucapkan Terima kasih. makasih sayang udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Seneng banget. Ika Mela ini salah satu jebolan Audela. Audela. Emang Ika Bella lagunya itu goyang dombre. Ika Bella tuh ada lagunya. Apa? Ika Bisa Bella. Mela. Audela, kamu tuh mengingatkan aku sama Dewi Persik loh. Kenapa? Nggak mau pacaran. Bener ya kamu nggak mau pacaran? Gak mau pacaran. Kalau pacaran itu capek. Enggak. Kayak sekarang ya capek kan sekarang juga kan? Capek. Sekarang lagi pacaran sama Rian ya? Enggak, aku juga nggak punya pacar. Ya udah kalau gitu kita pacaran yuk. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar di rumah ini dia Audela yang katanya nggak mau pacaran dulu ya. Ini. Kenapa sih Audela nggak mau pacaran? Sebentar, umur kamu berapa sekarang ya? Aku 23 tahun. Oh, masih ini. 23. Masih muda. Ya bagus lah. Nanti aja udah 25 ya. Oh gitu ya. tuh, Kak? Kenapa nggak mau pacaran? Enggak, sebenarnya bukan nggak mau pacaran sih Kak. Kayak dulu tuh pernah ada di toxic relationship selama 4 tahun. Jadi aku mikirnya kalau misalnya emang harus pacaran, yang satu yang serius aja gitu loh. Yang Mau nggak yang bohong-bohong. sat tukang kendang kita sat tuh. Aku setuju sih. Aku setuju sih. Jangan pernah membuang waktu dengan orang yang cuma main-main. Nah, soalnya kita udah invest waktu, tenaga, duit, Pikiran, semuanya. semuanya. Aduh, deh Kayak rugi, lagi deh rugi. sekarang ya kak, sekarang lagi ngerasain gitu bukan sih? Kalau prinsip aku gini deh, prinsip aku udah gak usah pacaran, mau serius. Ya udah serius, udah nikah gitu. Ya udah ayo. Maaf. Ini suara hati kok kesebut ya? Audrey, kamu umurnya berapa? 23? 23 tahun. Ya nanti pacaran insya Allah di umur 21. Udah lewat dong. Salah. Udah lewat. Tapi kalau orang tua sendiri gimana? Mereka apakah melarang kamu juga untuk pacaran dulu atau gimana? Enggak sih, mama papa santai asal dari awal ketemu udah kenalan. Jadi papa tahu bisa, kan orang tua bisa lebih ngebaca gitu orang. Iya. Pernah pacaran berapa kali Audela? Sekali. Mantan 1. Cuman 1? Mantan Itu yang 4 tahun yang toxic relationship itu ya? Iya. Kita mau kasih lihat dulu artikel yang satu ini. Takut diselingkuhi dan pernah terjebak di toxic relationship menjadi penyebab Audela trauma pacaran. Aku mau tanya dong, kalau toxic relationship itu seperti apa? Coba, menurut Audela, toxic relationship-nya kamu tuh versi kamu seperti apa kemarin? Macam-macam sih, kalau yang aku alamin sendiri itu udah saling nyakitin. Misalnya? Misalnya udah
merusak kepercayaan kan. Misalnya salah satu merusak kepercayaan. Nah aku kecewa nih. Aku balas biar dia tuh tahu rasa sakitnya. Oh, Sebenarnya nggak boleh dendam, kan? membalas. Ya jadi kayak udah saling nyakitin. Secara sengaja gitu ya? Iya, tapi ya tetap berhubungan, tetap pacaran gitu. Oh. Jadi nggak bisa lepas. Jadi Tapi kan memang toxic. orang yang Ya aku pernah mengalami. orang yang Aku juga. menyakiti kita adalah orang yang paling kita sayang biasanya. Wah, ya Jangan berharapnya kan. disakiti terus-terus satu. Ya kalau kita nggak sayang, ya pasti kita tidak akan merasa sakit. Disakiti ya. dalam hal apa dulu? Kalau disakiti karena perempuan lain atau laki-laki lain, ya itu berarti dia nggak sayang kita dong. Kan lagi musim Kak tuh, manipulatif, Manipulasi, gaslighting, playing victim. Itu kamu rasakan ketika Iya, 4 tahun itu. Enak Oke. banget ya. Sampai akhirnya 4 tahun kamu dalam toxic relationship, kamu baru sadarnya kapan? Di tahun keberapa kamu sadar bahwa ini tuh sebenarnya toxic relationship? Sebenarnya sadarnya udah dari tahun kedua, tapi kayak denial enggak kok masih bisa. Soalnya namanya sayang kan Kak. Ya Apa kan, tuh Kak? denial? Kayak menolak apa ya? Padahal udah Menolak tahu keadaan yang iya, buruk gitu, logikanya karena udah bucin. bucin, logikanya udah nggak bisa. Kamu nggak bucin? Dulu, Ya itu ya bucin. bucin sih, bucin. Kalau sekarang udah enggak? Enggak, waras sudah. Sekarang justru karena memberikan waktu buat diri sendiri gitu maksudnya. Ada kok ada. Ada yang dekat sekarang? sedang ada. Oh, berarti tidak ada rasa trauma ya? Aku Lebih trauma. ke Bukan kamu, dia. Kalau mama trauma ya iyalah 3 kali masuk KUA, keluar lagi. Gimana gak trauma? Mas Gun ketawanya seneng banget loh. lebih ke tegas jadi nggak kalau dekat ya udah serius gitu. Iya benar. Ada contoh pokoknya ya. Nah, mungkin belajar dari ibu ini. Iya benar. Ada contohnya kalau kamu mau lihat 1 kali, 2 kali, 3 kali. Belum sama sekali. Ya. Enggak, udah gitu bisa. Kok emang 2 kali ya Mas Gun? Aku baru tahu loh Mas Gun. Kita hadirkan para Mita Rusadi. Enggak ada. Inikah jalanku? Kirino dan malu. Oh, diterusin lagi udah. Ya oke. Fokus ke sini. Buat Audela, tipe atau kriteria cowok idaman kamu harus yang seperti apa setelah kamu mengalami toxic relationship? Seperti kamu. Iya. Sebenarnya dulu kayak pinginnya yang ini dulu kan lebih aneh-aneh ya. Suka yang tinggi, yang ini, yang spesifik. Iya. Tapi semakin sekarang kayak yang nyaman, yang ngerti. Oh, berarti kamu udah dalam banget waktu itu ya, pas pacar pertama. Iya. Sampai kamu seperti ini ya. Sedih sih. Sedih ya terus? Iya, dulu tuh kayak gitu. Jadi sekarang lebih milih yang nyaman dan cocok. Yang cocok susah nggak sih Kak? Kenapa perempuan rata-rata suka yang tinggi? Enggak, yang nyaman. Kalau gua dulu gitu. Kalau suka- nyaman tapi segede gini. Gimana? Aku mau tanya sama perempuan. Kenapa perempuan selalu maunya yang tinggi, yang putih? Kalau nyaman, baik, soleh, tapi segede gini. Tuyul dong kalau segini. Dia nggak segede, tapi nggak segede gitu juga kan. Misalkan jodohnya. Iya. Waduh. Ya kalau jodoh mau dibilang apa kalau memang sudah Enggak, ya nggak berjodoh? segini juga. Enggak jujur ya, kalau dulu kan kita tuh suka muka kayak FC itu kayaknya. Ya FC itu orang itu. Meteor Garden, ya, ya, Meteor Garden. Korea. Taiwan, Gitu kan, ya. ya Taiwan. aku nih dulu, Iya, ya iya, Kak Dewi iya. dulu waktu masih ABG. Tapi sekarang gue udah tua ya, udah umur banyak. Gue sekarang bukan nyari yang kayak gitu, bukan Jadinya Jadi yang gimana? kayak Jadi yang gimana? Yang kayak sebelah ya? yang nyaman lah, yang malah Sebelah juga- nyaman nggak? Hah? Yang sebelah nyaman nggak? Coba kamu nyender di sini. Kalau semua orang nyender nyaman. Tapi apa dong? Yang nyaman tuh gimana ya, gak bisa diungkapin sayang. Jadi makanya kenapa gue pilih yang tua daripada yang muda. Ngemong ya? Alhamdulillah. Yang tua itu ngomong ke kita, dia itu bisa ngerangkul kita, dia bisa sayangi kita, dia tuh bisa manja-manjain kita, bisa Flight attendant, pupuk take gitu. off position. Aduh, Audrey, kamu suka yang muda atau STW, setengah tua? Age is just number. Cie. Oh, Asal nggak umur hanya jauh-jauh. sebuah angka gitu maksudnya. Umur hanya jangan angka. percaya sayang, di mana-mana yang nama anak muda itu udah pasti. Gak bisa diatur. Oh iya. Udah tuh pengalaman tuh. Pengalaman. Hei, jangan lupa member KUA. Paham? Tapi dari suami aku pertama sampai
sampai suami aku ketiga, gak ada gue dapat berondong ya. Gue gak pernah pacaran sama berondong loh. Iya. Jadi kalau buat kamu umur tidaklah masalah ya? Ya asal nggak jauh-jauh banget lah. Tapi kalau orang tua udah nanyain belum? Audela, kamu mau nikah Gak usia jauh-jauh berapa? banget. Kan zaman sekarang tuh orang kalau mau nikah tuh usia muda tuh rata-rata kalau sekarang. Di Indonesia ya. Kalau kamu sendiri gimana? Aku sih santai karena masih baru ngejar karir juga, jadi mau fokus di karir. Cuman Papa bilang ya kalau pacaran jangan yang main-main, biar emang menuju ke serius. Mas Gunawan. Maunya yang terpaut berapa tahun? Waduh. Misalkan 60 lakinya gitu. Apa 5 tahun, 10 tahun? Idealnya menurut kamu? Kayaknya 5 masih fine ya. Benar ya. Oke, tapi buat Mas Gunawan, jangan dong sebagai seorang ayah sekaligus juga sebagai seorang pria pastinya. Jangan untuk Audela apa? Untuk menemukan pasangan. Aduh, apaan? Del, kesannya gue tua lagi. Jangan, gue aja masih belajar. Jangannya apa? Enggak. Intinya? Pasti kalau cari cocok susah lah ya. Iya, betul. Pasti dua kepala ya, beda-beda kan pemikirannya. Yang penting satu visi, misi, tujuannya ke depan mau seperti apa gitu. Waduh, Satu frekuensi ya. Satu frekuensi itu pentingnya. Tapi pertanyaan untuk Audela, apakah Audela tidak satu frekuensi dengan teman satu angkatannya di sebuah ajang pencarian bakat? Ziva Magnolia, karena kita punya kabar yang satu ini. Satu acara di Sarina, Audela dan Ziva Magnolia nggak saling sapa, malah Ziva melemparkan botol ke Audela. Ya. Ada apa antara kamu dengan Ziva Iya, Magnolia, teman kenapa? satu angkatan di ajang pencarian bakat sampai tidak bertegur sapa di Sarina? Kamu pernah ke Sarina? Sama kayak dia nongkrong di Sarina, no? Sarina bagus sekarang loh. Sarina kita fakultas gosip. Kamu kenapa? Apa karena punya suara bagus sama-sama tidak mau? Ini kan biasa persaingan mungkin. Nah ini buat Ziva ya. Dengerin ya. Weh, Enggak tahu. dendam nih kayaknya. Enggak ada apa-apa sumpah. Kita makan bareng di Sarina. Tapi tadi pas kamu ngomong ini buat Ziva agak serius. Iya, kayaknya agak kayak serius gimana gitu. gitu ya? Ada apa sih kamu sama Ziva? Enggak, biar gimmick aja. Gak mungkin bohong, gak percaya. Demi Allah aku makan ngomong bareng di apa, Sarina. Coba ngomong. Takut. Kita Katanya udah pernah berteman baik. lempar-lemparan botol. Kita minum. masih DM-an. Kita masih DM-an, masih chat, masih ketemu, sering ketemu kok. Oh iya. Bukannya katanya sama Ziva nggak saling sapa. Nggak tahu itu dari mana ya Kak, tapi yang di Sarina emang kita makan bareng sebelahan. Tapi nggak saling Tapi nggak sapa. saling sapa? Nyapa, pelukan. Karena Mungkin- terpaksa katanya. Mungkin biasanya yang lain kan kayak suka ngonten bareng gitu kan, kayak story-story. Nah kita lebih kayak waktu itu mungkin lagi hektik atau lagi nikmatin at the moment, jadi lupa buat update-update gitu. Mungkin netizen ngiranya kok nggak bareng padahal satu acara, padahal kita makan bareng sebelahan. Mungkin memperhatikan cowok satu orang, Astaga. dua tujuannya satu sama. Rebut-rebutan. Nggak ada Sama sih. yang pilot itu bukan? Enggak, itu temen. Oh rebutan pilot. Cari lagi pilot yang lain banyak. Kok kakak yang ngomong, kita nanya Audrey. Ya kan nggak cocok sama satu pilot itu. Iya, Ziva kan pacarnya pilot. Oh gitu. Ini Ziva nonton ketawa Sensitif sih. banget sih dengar pilot. Gue dijeplak loh. Ngeri banget. Pantesan gimana lakinya gak pada kabur. Digeplak. Nggak, tapi beneran loh, aku tuh karantina sekamar sama dia. Karantina? Sekamar. Sekamar? Curhat, Ya itu kan karantina, kalau sekarang mau Ya udah Allah. Iya. karang bolong. Kompor, enggak semua. Tapi kalau ada apa-apa, kalau berantem juga ya nggak apa-apa, namanya juga kan temen. Nggak Iya, apa-apa. gesekan. Iya Kalau kan? kita mengharapkannya justru bukan baikan, nggak baikan justru. Iya. Aku suka keributan. Ada yang suka banding-bandingin kamu sama Ziva gitu gak sih? Wongkok ini kodi banding. Ada yang suka banding-bandingin nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Sosok Ziva di mata kamu seperti apa untuk Audela? Ziva itu orangnya ceria, dia mood booster. Oh. Meskipun kayak dia lagi capek, sampai pagi pun misalnya lagi syuting pagi, dia tetap yang pembawa suasana biar orang tuh jadi happy gitu. Oke. Jadi semua fine, tidak ada Fine. masalah, tidak ada All good. apapun itu dia Yes, ya. all good. Oke. Tapi kalau misalnya ngomongin Ziva Magnolia, kalau kamu sedekat itu, berarti tahu dong kabar terbaru kemarin Ziva Magnolia katanya sempat nangis di media sosial ya? Iya karena kamu. Astagfirullahaladzim. Karena apa sih dia cerita nggak sama kamu? Mungkin itu private matters ya aku. Mungkin Sorry? nanya ke dia. Karena Oke. pasangannya ya. Mungkin ya. Mungkin Pasangannya bisa yang di- pilot itu.
Aduh nggak tahu deh aku. Oh. Udahlah Ziva, kalau satu pilot menyakitimu, cari pilot yang lain sayang. Kamu masih muda, kamu cantik dan seksi. Percaya deh sama aku sayang, mati satu pilot tumbuh 1000 pilot. Kenapa harus bawa pilot sih? Kan katanya pilot katanya. Oh iya benar juga ya. Tapi kalau kamu sendiri komunikasi sama Ziva gimana? Lancar, masih suka DM. Terus apa ya, ketemu ya udah. Terakhir ketemu yang karena acara itu pun, karena di Sarinah ada acara, bukan karena ketemu sengaja segala macam. Terakhir ketemu bukan di Sarinah, ada lagi beberapa acara, cuman emang belum sempat kayak jalan-jalan gitu karena dia lagi sibuk kan, lagi sibuk lagu baru, terus juga syuting film kan, syuting series atau film itu. Oh gitu. Oh syuting filmnya itu mungkin bikin cemburu kali pasangannya ya. Oh. Zim gak ikut-ikut ya? Pilot tuh kayak bahan celana yang suka dipakai gitu. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Kirain tadi pasangannya tak dung tedang. Ricky Gusti Praja, Wong Kito Galo dari Palembang. Selamat pagi Palembang. Palembang luar biasa. Ricky Gusti, terima kasih. Suara dia tuh macam lenjer ya. Lenjer. Ya, Maksudnya Pak, gurih gitu ya? Gurih banget, enak kayak. Oke. Buat Ricky Gusti silakan boleh duduk ya, kita mau Silakan ngobrol-ngobrol duduk. sama Ricky Gusti. Ngobrol. Ini jodohin anak, ini jalan-jalan. Ricky Gusti Praja, usia sekarang berapa ya kalau boleh tahu? 22, jalan 23 masuk. Oh, seumuran berarti sama Audela tuh. Sama saya juga lah. Iya, beda berapa? 4 kali pemilu bedanya. Suara kamu tuh khas ya. Yakin ya. Iya, suaranya Ricky. tuh unik gitu. Mulai menyanyi di usia berapa? Dari SD tuh sudah suka-suka nyanyi, tapi nyanyi-nyanyi biasa aja. Nggak sempat ikut-ikut kayak kontes-kontes gitu, nggak. Kenapa? Kenapa? Gak pede Ya, atau gimana? nggak pede. Kenapa? Siapa tahu rezeki kan, orang bagus kok suara kamu. Lalu mulai serius menekuni bernyanyi saat kapan? Sebulan yang lalu. Karena Baru? Baru. Direkrut sama label musik Rap Entertainment. Gimana ceritanya kamu bisa direkrut sama label musik, diajak untuk Pas bergabung sama kita? viral di TikTok. Karena aplikasi Aplikasi itu ya? TikTok. Jadi awalnya kamu suka nyanyi di aplikasi itu? Iya. Awalnya tuh sekedar iseng-iseng doang bikin video kan, konten-konten sama temen. Nggak nyangka bisa viral. Verly, ini tuh Verly yang mana? Nggak ada yang namanya Verly. Kagak ada yang namanya Verly. Ricky. Sorry. Verly itu siapa? Enggak, tadi tuh kedengarannya kayak Verly gitu. Sorry. Kak, ini tuh lagu siapa, Ricky? Lagunya Mas Arif. Arif Ari siapa? Arif Putra, Oh, dangdut bukan atau Malaysia-Malaysiaan? Melayu. Melayu Melayu. Malaysia gitu kan, selorok kan? Iya. Iya. Kamu akhirnya direkrut karena bermain di aplikasi tersebut, Iya. sering bikin konten segala macam, akhirnya viral. Pertama kali kamu tahu konten kamu viral, apa dalam pikiran kamu? Mana aku kan tidur, terus bangun besok pagi, terus temen bilang. Ya iya dong, tidur bangun. Kalau Iya. tidur terusan nggak ada di sini dong. Terus temen bilang katanya, video itu viral katanya. Ya, nggak nyangka aja Taruh aja gitu. sayang. Oh temen ngasih tahu? Iya, temen ngasih Bilang tahu. apa dia? Katanya video itu viral ditonton orang. Sampai 10 juta kemarin. Wow. Terus sekarang udah 13. Kamu bilang apa sama orang rumah? Ya aku bilang sama mama kan, Ma, iki viral di TikTok. Terus seneng kan gitu. Bilang apa mama? Ya udah terusin aja konten-kontennya, Disupport ya? disupport. Sampai akhirnya sekarang bisa duduk di sini di Pagi-Pagi Ambiar menjadi bintang tamu kita dan bahkan juga dikomentari oleh pengamat musik. Kita mau kasih lihat apa komentar pengamat musik tentang kamu. Dia pengamat musik Indra Aziz yang memberikan komentar atas suara kamu. Kamu pernah lihat ini sebelumnya? Pernah. Ketika kamu lihat gimana? Nggak nyangka. Nggak nyangka ya, Iya. ditanggapi oleh seorang pengamat musik. Tadi kita lihat pas kamu video yang ditanggapi oleh pengamat musik tadi, kamu sedang nyanyi itu kayak lagi di pinggir jalan. Itu lagi ngapain? Nongkrong atau Lagi segala macam? nongkrong. Emang tiap malam nongkrong di sana. Emang Itu- selalu nongkrong?
suka nongkrong. Sebenarnya pekerjaan kamu apa sih sehari-hari? Pengangguran sih. Memang tidak ada pekerjaan sebelumnya ya? Sebelumnya itu kerja di hotel. Udah 2 tahun kan pas zaman corona kemarin. Resign dari pekerjaan. Terus nganggur, kemarin juga sempet ikut jadi juri parkir. Jadi juru parkir? Juru parkir ya. Bukan juri parkir Ya, saya. juru parkir. Juru parkir. Juru parkir? Iya. Berapa lama jadi juru parkir? Gak lama sih, cuman sebulan. Dapat berapa biasanya sehari untuk jadi juru parkir? Kemarin nggak tentu, ikut temen kan, paling 30.000. Dari jam berapa itu? Dari jam 12 siang sampai sore. 12 siang sampai sore dapatnya 30.000 untuk sekali kerja ya? Bener nggak? Katanya kamu sempat menjadi musisi jalanan juga, jadi pengamen? Iya, itu pas baru-baru tamat sekolah. Berapa kira-kira pendapatan ketika jadi pengamen saya dalam sehari? Nggak tentu sih. Kadang kalau banyak, paling kecilnya pernah sampai dapat cuma 15.000. Paling kecil, Iya. paling gedenya? Paling gedenya 100.000. Lumayan lah ya. Benar nggak? Katanya ayah kamu juga dulunya adalah seorang juru parkir? Iya, juru parkir. Sekarang aja masih. Masih. Kalau beliau kerja dari jam berapa sampai jam berapa biasanya? Dari pagi sampai sore. Dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Dapat berapa biasanya kalau kamu tahu beliau? Kalau dulu kan masih rame 150 per harinya. Kalau sekarang udah sepi sih. Sampai 70 Per harinya ya? Per hari. Kalau mama kerja apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Berapa bersaudara? 3. Kamu anak ke? Anak pertama. Anak pertama. Harapan keluarga. Harapan. Akhirnya mereka tahu kamu ke Jakarta, hari ini duduk di sini sebagai bintang tamu. Bilangnya apa? Mama, papa atau apa? Mama sama ayah. Mama sama ayah bilang apa sama kamu? Nggak nyangka sih bisa sampai di sini. Ya Iki juga terima kasih buat ayah, buat mama yang udah ngedidik Iki kan bisa sampai di titik ini. Apa pesan ayah dan mama untuk kamu? Jaga diri baik-baik, terus di tempat orang nggak boleh, inilah pokoknya harus bisa jaga diri baik-baik. Apa yang sudah kamu berikan buat orang tua kamu di saat kamu saat ini lagi seperti ini? Mungkin untuk saat ini belum bisa kasih apa-apa, mungkin untuk kedepannya Iki bakal berusaha buat ngebahagiain orang tua Iki. Amin. Amin. Mau nanya boleh nggak? Boleh dong. Boleh dong, Mas. Harapan kamu ke depan nanti seperti apa buat diri kamu terutama dan kedua orang tua kamu? Bisa lebih sukses lagi, bisa angkat derajat orang tua, terutama Membantu orang adik-adiknya juga ya ya. adik-adik juga. Insya Allah, mudah-mudahan doanya. Amin ya. Semoga. Buat Ricky, kan kita tahu kamu datang dari daerah. Kami pun sama. Aku dari Persik, King Nasar, juga kami datang dari daerah di Jakarta. Iya betul. Sempat ada merasa misalnya minder, tidak percaya diri, apalagi dengan pergaulan ibu kota Jakarta, persaingan. Kamu lihatnya gimana? Ya kemarin juga sempat minder sih sebelum ada dari manajemen rap musik kan yang ngajak gabung. Terus dikasih arahan, dikasih masukan, nggak apa-apa, nggak usah minder, coba aja dulu siapa tahu nanti kan. Ya udah gabung sama rap musik, rap entertainment. Buat Ricky, pasti mama sama ayah lagi nonton ya? Iya. Coba lihat ke kamera sebelah situ. Ricky Gusti Praja, asal Palembang. Bisa duduk di sini sebagai bintang tamu. Menjadi seniman, salah satu cita-citanya. Bisa membanggakan dan juga membahagiakan keluarga. Apa yang mau disampaikan untuk mama dan juga ayah? Buat mama sama ayah, terima kasih udah ngedidik Iki sampai Iki bisa di posisi sekarang. Buat mama dan ayah juga jaga kesehatannya di Palembang. Doain Iki terus, semoga Iki sukses ke depannya. Buat semua bintang tamu kita, terima kasih Mas Gunawan Sudrajat, Audela, dan juga buat kamu Ricky, terima kasih banyak.
banyak ya. Dari mereka kita belajar banyak hal sekali, dari mulai jatuh bangun hubungan, jatuh bangun rumah tangga, dan juga jatuh bangun dalam karir. Tapi kalau ngomongin soal jatuh bangun termasuk dalam percintaan, jatuh cinta itu mudah, yang sulit itu adalah membangun hubungan. Kita berharap semoga hubungannya bisa seperti Mas Gunawan Sudrajat yang terus-terusan bersama dengan sang istri, saling mencintai satu sama lain ya. Di pagi-pagi ambiar kita akan hadirkan ini dia seorang pria asal Palembang, akan memberikan suaranya dan juga penampilannya. Ada Ricky Gusi Praja.